Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cecilia dengan NPM F1C021042 dari Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer dan Coding dengan dosen pengampu Bapak Aan Erlansari, STMM. Sejarah komputer. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama dimulai dari tahun 1940 hingga tahun 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan yang baru. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua dimulai dari tahun 1956 hingga tahun 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah lebih cepat. Selanjutnya, komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dimulai dari tahun 1964 hingga tahun 1971. Pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian, pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1971 hingga sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi keempat muncul berkat penemuan mikroprosesor dengan teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration. Mikroprosesor pertama kali diperkenalkan oleh Intel pada tahun 1971 yang ditemukan oleh ilmuwan Intel, Ted Hoff. Komputer dirancang dengan menggunakan mikroprosesor, di mana ribuan sirkuit terpadu dibangun ke sebuah chip silikon tunggal yang memungkinkan ukuran komputer menjadi lebih kecil dan lebih kompak. Yang selanjutnya, komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima dimulai dari sekarang hingga ke masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration,
yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.